Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi tentang cloud computing. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Cundiarti, ada Nasta Ainun Apriliani, ada Noval Syahidus Suhur, ada Desti Andira Rahadian, ada juga Fabian Ahza dan Ferdi Hendriawan. Mulai dari pengertian cloud computing. Kalau menurut aku, udah nyari di internet, kayak cloud computing atau komputasi awan itu adalah sebuah eh, teknologi yang memanfaatkan internet untuk menyimpan media berupa data atau aplikasi sehingga penggunanya bisa melakukan hak akses. Kayak misalkan contohnya kayak mau ngirim email lewat Gmail. Kan kita nggak harus download software terlebih dahulu gitu ya. Kayak itu disediain sama Google. Jadi kita hanya perlu mengkoneksikan komputer kita ke internet sehingga kita bisa langsung mengirim email lewat aplikasi atau software yang udah disediain sama Google itu sendiri. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalau kata saya, cloud computing adalah pemanfaatan resource atau layanan komputasi melalui internet. Jadi, seolah-olah kita itu memiliki komputer yang bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Contoh layanannya itu seperti cloud drive, sama yang kayak tadi Cundi bilang email gitu. Terus juga kayak SoundCloud gitu, layanan streaming musik. Nah, menurut saya itu adalah cloud computing karena menggunakan resource komputasi untuk memanfaatkannya. Yang lain, So, ada yang mau nambahin nggak? Atau ada yang lain gitu? Ya, kalau menurut saya mah, cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi, pengguna tinggal merasakan atau menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia tanpa harus mempunyai storage atau RAM untuk digunakan. Yang lain ada? Kalau misalnya tambahan dari aku mah, kan cloud computing teh si cloud-nya teh awannya berarti merujuk ke internet. Nah, si computing itu merujuk ke komputer. Nah, jadi si internet ini bertugas sebagai kayak pusat servernya gitu untuk mengelola data sama aplikasi buat pengguna. Jadi si user atau penggunanya teh kan nggak usah install aplikasi gitu. Jadi lebih mudah saat nanti user buat mengakses data atau info melalui internet gitu. Jadi memudahkan. Terus untuk yang aku baca mah kan di dalam cloud computing itu kan ada servers, terus virtual desktop, terus ada software platform, terus ada application, terus storage atau data. Udah kalau dari aku mah. Menurut aku juga dari yang aku cari hampir sama kayak apa sih penjelasannya Rizka Andira yang aku ngertiin kayak gitu. Jadi saya memudahkan penggunanya untuk menjalankan program gitu tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Terus memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi itu melalui internet. Gitu. Kalau menurut aku. Menurut aku semuanya nggak lengkap, jadi lanjutin aja. Lanjutin aja ini teh. Berarti lanjut ke karakteristik. Iya. ada yang udah nemu? Yang aku nemu. Pasti kan juga Dulu pasti sok. nemu. Sok cundi dulu ya. Oh ya.
Kalau yang aku temuin mah karakteristiknya ada 5 menurut National Institute of Standard and Technology. Yang pertama ada on-demand self-service, yang kedua ada broad network access, yang ketiga ada research polling, yang keempat ada rapid Elasticity. elasticity sama measured service. Kalau kalian gimana? Pada sama sih kayaknya mah. Soalnya Kalian ngerujuk. bisa jelasin nggak So, masing-masing dari jelasin. siapa siapa? Belajarnya satu-satu. Untuk aku yang broad network access. Orang satu aja. Ya, Oke. satu. Besok. Dari aku dulu ya. Yang pertama tadi on-demand self-service, yaitu customer atau si pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa interaksi langsung sama si staf penyedia layanan. Misalnya kayak kita mau ngekonfigurasi waktu server, terus juga mau nyediain kapasitas jaringan. Sok lanjutin. Yang aku jelasin broad network access. Jadi, layanan cloud computing itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun, asalkan perangkat tersebut memiliki internet untuk memanfaatkan layanan cloud computing tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak ada internet, berarti tidak dapat memanfaatkan cloud computing yang ada. Yang lain, Kalau aku mah mau nambahin yang measured service atau layanan terukur. Nah, jadi kan di sistem cloud mah dikontrol gitu dari sumber dayanya juga kan yang udah dioptimalisasi. Jadi jadi ada kemampuan buat ngukur pada level tertentu. Jadi sesuai tipenya masing-masing gitu. Bisa buat layanan penyimpanan, proses, sama bandwidth, sama akun user yang aktif. Jadi si sumber dayanya teh dikontrol sama dimonitor. Jadi si penyedia layanan sama konsumernya juga tahu gitu secara dimonitor. Nah, cukup ya. Yang lain? Berapa lagi yang belum? Belum lagi ya. So, aku mau nambahin yang resource pooling. Jadi, resource pooling itu adalah sumber daya komputasi dari penyedia cloud, tapi harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya adalah Google, menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia hanya untuk menyediakan jutaan penggunanya. Dah. Jadi tadi yang udah dijelasin teh apa aja? network Pertama, Broadcast tinggal network yang access. rapid, tinggal yang rapid elasticity. Rapid elasticity. Belum aja. Dapat asik. Berarti sekarang tinggal yang rapid elasticity. Iya, yang rapid. Tapi kalau misalkan menurut aku mah rapid elasticity itu kemampuan untuk memberikan apa sih kecepatan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi bagi konsumen mah kemampuan ini teh tidak terbatas dan dapat disediakan dalam waktu kapanpun. Nah, gitu. Ada yang mau nambahin nggak? udah kayaknya. Dah. Orang mau nambahin nih, Kang. Sok. Di Anu rapid apa? elasticity adalah kapasitas layanan yang bersifat fleksibel tergantung kebutuhan penggunanya, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta
atau menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kita lanjut aja. Langsung poin ketiga, weh. Iya. Berarti ke model cloud computing. Terus yang aku dapat menurut National Institute of Standard and Technology ada 4. Pertama ada private cloud, yang kedua ada community cloud, yang ketiga ada public cloud, dan hybrid cloud. Ada yang mau ngejelasin nggak masing-masing dari model model cloud computing itu? Aku mau ngejelasin yang public cloud. Yang aku baca mah kayaknya sama sumber yang Cundi. Kan public cloud kan namanya juga public, berarti terbuka untuk umum atau masyarakat umum gitu. Biasanya dapat dikelola, dimiliki, dan dioperasikan oleh perusahaan akademis atau organisasi pemerintah gitu. Jadi atau bisa juga kombinasi antara perusahaan atau organisasi pemerintah. Jadi di public cloud ini kan tempat nama juga publik ya, berarti tempatnya bisa sama, bisa juga beda gitu. Cukup dari aku mah. Aku mau ngejelasin kebalikan dari public, yaitu private cloud. Ini adalah infrastruktur cloud yang digunakan suatu organisasi yang tapi terdiri dari beberapa unit. Private cloud dimiliki atau dikelola oleh organisasi pihak ketiga dan kombinasi keduanya. Dijalankan secara private karena private cloud. Jadi private cloud itu punya suatu organisasi gitu, khusus untuk organisasi itu doang gitu. Ya, benar kata Pak Fian ya tadi. Jadi nggak bisa diakses sama orang lain selain yang ada di organisasi itu. Terus ini ada community cloud ya. Iya. Ada. Nah, kalau kalian tahu perbedaannya community sama public gitu? Enggak. Kalau menurut aku mah kalau community mah komunitas organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Kalau misalkan public cloud mah terbukanya secara umum. Oh. Ada yang mau jelasin yang lain nggak? Yang hybrid? Ferdi? Saya mau jelasin hybrid. Cukup. Ya hybrid malah kalau secara sederhana mah hybrid mah gabungan antara private atau community atau juga public gitu. Jadi gabungan dari jenis pengembangan sebelumnya. Terus ini juga contoh real di lapangannya, ada yang udah tahu? Belum. Belum sih, soalnya belum nyari yang contoh realnya. Bisa jelasin nggak? Kalau aku mah taunya paling yang public doang sih. Contohnya ya Google Cloud itu, GCP, Google Cloud Platform, terus juga Amazon Web Service, kayak gitu kalau menurut aku mah. Jadi sekarang langsung ke layanan cloud computing aja. Layanan-layanannya. Ya, Iya. oke deh. Yang aku baca mah, ya pasti kan juga udah tahu layanan cloud computing ada 3 kan? SAS, PA, sama IaaS. So, ada yang mau ini gak nerangin gitu salah satunya?
mau nerangin yang software as a service atau SaaS. Jadi software as a service adalah layanan cloud computing di mana penggunanya tuh bisa menggunakan secara langsung aplikasi yang udah disediain. Jadi penggunanya hanya membutuhkan aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna ke aplikasi yang ada di internet. Ya, contohnya tuh kayak Gmail, Google Plus, sama Google Apps. Terus kayak kelebihannya tuh kita nggak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Karena kan kita nggak usah pakai software kan, nggak usah download software. Iya. Iya sih itu doang. Kalau menurut aku. Aku mau ngomongin yang PAS gitu. PAS yang aku baca PAS adalah layanan yang menyediakan computing platform. Kan namanya juga platform as a service. Nah, jadi biasanya di PAS ini berupa desain aplikasi, proses percobaan dan deployment serta hosting. Contohnya tadi ada Google App Engine, terus Microsoft Azure, terus Azure, bukan Azura. ya maaf ya, ada Microsoft Azure, terus ada Salesforce.com. Tapi kalau di sini di sumber aku yang baca, Microsoft Azure itu masuknya IaaS. Gak tahu. Ini yang aku tadi baca mah Microsoft Azure masuknya IaaS. Tapi dari sumber aku mah sama kayak yang Desti. Di Berarti sama PAS. semuanya. Oh, Ya, Heeh. ada di YouTube juga kalau gak salah. Apa ya? Emang ngomongin Microsoft Azure kalau gak salah masuknya IaaS Azure tapi di sini mah PAS. Jadi bingung. Coba nanti cari di akhir cari. Lanjutin dulu ke itu penjelasan dari IAS apa? Yang mau jelasin enggak? tadi dia mulai. Sok, orang IAS atau infrastruktur as a service, penyedia layanan yang memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang center. Pengguna dapat menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, IP public, dan yang lainnya. Contoh dari IAS ini adalah Digital Ocean, Cisco Medpod, sama Amazon Web Service. Kalau dari sumber yang aku lihat dari YouTube itu, yang IaaS ada virtual machine juga kayak gitu. Jadi kayak apa ya, menyediakan untuk pelanggan biar bisa konfigurasi gimana sih pokoknya gitulah, aku masih kurang paham kalau misalnya apa pengertiannya. Terus ada contohnya juga itu ada virtual machine yang paling ininya mah bisa enggak, apa itu benar apa enggak tahu kalian gimana dari sumber yang aku baca mah. Tapi ini aku nemuin sumber yang baru. Kalau misalkan apa sih Microsoft Azure teh masuk ke IaaS sama ke PAS juga. Jadi gabungan gitu. Iya. Terus contoh realnya udah ada yang nemu. Masih nyari. Kayak contoh real tech misalkan contoh softwarenya apa gitu. Atau gimana sih? Ya sebutin aja. Kayaknya mah gitu. Tadi udah. Tadi yang di model belum jelas contoh realnya.
kelebihan kerugiannya. Sok, Nopal mau jelasin? Tadi siapa sih yang ngomong? Ya, mau ada yang jelasin lagi. Perbedaan dari SH, SPAS, ya SPAS. Ya udah, aku mau nambahin aja ya. Keuntungan memakai layanan IaaS. Yang pertama, model cloud computing yang paling fleksibel. Yang kedua, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Cuman kerugian dari pemakaian layanan IaaS saat memakai OS-nya harus memakai sendiri gitu. Jadi dikarenakan layanan IaaS ini hanya menyediakan server dan jaringan aja. Jadi kalau masalah OS kurang kalau memakai layanan IaaS. Ini aku nyari ketemu tapi cuma yang community sama yang public cloud. Buat yang community ada open Cyrus, terus ada ATI Cloud, terus ada Sita Community Cloud, terus ada Cloud di mah layanan Gmail, terus Facebook sama Twitter, terus ada Windows Azure, terus ada Amazon EC2 sama Salesforce. Aumannya Pak, punya Udah aja ini teh. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Bikin kesimpulan nggak? Iya, so tuh. Simpulin. siapa yang mau bikin kesimpulan? Bareng aja tuh, bareng-bareng dari Bareng-bareng awal. sekali ewang. Nggak usah sih, jadi enaknya kita misalnya pengertian cloud computing itu. Jadi sederhananya apa itu cloud computing itu? Oh. Ya tuh, berarti ada 4 ya poinnya. Ya, karakteristik sama itu. Oke. So, siapa yang mau pengertian? Kalau ringkasannya pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet.
pengertian ringkasnya kayak gitu. Ganti. Kalau menurut aku mah, penting adalah Yang karakteristiknya langsung. Ya, sok. pemanfaatan internet untuk dijadikan sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Terus karakteristiknya ada 5 menurut National Institute of Standard and Technology. Yang pertama ada on-demand service, research poly, ada rapid elasticity. Yang kelima ada measure service. Lanjut ke model. Ya, oh iya, itu. Pertama ada private cloud, terus yang kedua ada community cloud, terus ada public cloud, terus yang terakhir ada hybrid cloud. Layanan. Layanan mah yang kita pelajari. Ya, Yes. Yang Ya, pelajari. Ya, sok. udah kan itu? Udah. 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 Cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penguasaan materinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.